Mari bersama kita deklarasi bersama saya. 2021 kami taklukkan hari ini dalam nama Yesus. Kamu mulai. Haleluya. Tahun ini siapa yang berani mendeklarasi, dia yang akan jaya, perkasa dan kuat. Haleluya. Tapi siapa yang nyalinya kecil, takut apa kata orang, takut apa kata dunia, dia akan tersingkir. Haleluya. Karena itu saya hitung 1 sampai 3, katakan 2021 VLC taklukan. Bilang apa? 2021 VLC takluk. Oke, 1, 2, 3, go! Kasih pujian bagi dia kalah. Bapa, bicaralah melalui pikiran hamba-Mu, berkatalah melalui perkataan hamba-Mu, tanpa interupsi dari kuasa gelap manapun. Dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengar firman ini menjadi daging, bukti nyata dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin, kasih pujian bagi dia. Kata air minum di botol. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di Zoom, kami sampaikan shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita sedang berada di tahun yang sangat exciting. Tahun yang sangat penuh dengan harapan-harapan. Bukan harapan kosong, tapi harapan-harapan yang sangat menjanjikan. Karena dia Alpha Omega masih berlaku sampai hari ini. Amen. Hari ini kita akan bicara soal the matter of time. Bilang di kiri kanan, masalah waktu. Apa saudara? Masalah waktu, the matter of time. Percepatan yang tak terduga dalam semua area kehidupan manusia. Semua area, termasuk hubungan, termasuk keluarga, termasuk bisnis, termasuk karir, pendidikan, dan semua. Termasuk keuangan, termasuk income, semuanya termasuk? Ya, semua. Unexpected. Tidak diduga-duga, tahu-tahu itu terjadi. Nah, saudara, ini yang akan kita bahas. Setiap orang akan berjumpa dengan suatu momentum yang akan membawa dampak yang signifikan atau yang penting bagi hidupnya atau nasibnya. Setiap orang akan berjumpa dengan suatu momen. Saudara masih ingat Ruth? Dia berjumpa dengan momentum itu. Aibnya sebagai seorang janda muda hilang menjadi seorang termasyhur di Bethlehem. Nyonya kaya raya, nyonya yang diagungkan dan menjadi leluhur dari sang juru selamat, saya dan saudara. Unpredicted, unexpected. Tak duga-duga, tak nyangka, orang Kupang bilang, son sangka. Tapi itulah momentum. Dan kalau Ruth punya waktu, JPF dan VLC punya kesempatan untuk itu. Nah, saudaraku yang kasih, perhatikan ini. Ini tidak terjadi terus-menerus. Ruth tidak dapat kesempatan 2 kali menikah di Bethlehem lagi. Hanya berapa kali? 1 kali. Yang lama saudara-saudara yang 2 kali. Yang pertama Tuhan selesaikan. Oke? Kebiasaan manusia itu ingat lama lebih banyak dari baru. Nah, saya peringatkan. Tahun 2021 kalau kamu masih begitu, kamu ketinggalan dalam semua aspek. Ini terjadi tidak apa? Terus menerus, tetapi terjadi di luar dugaan. Hanya mereka yang menyiapkan dirilah yang bisa menangkap momentum itu. Melalui pengajaran hari ini, Anda diajarkan oleh saya, Penatua Frank Hidayat, mengajarkan kepada Anda sekalian bahwa Anda akan dibawa untuk berada di jalur momentum yang sewaktu-waktu
perubahan nasib itu lewat, dan berbahagialah Anda yang mendengar ini, dan Anda ada di situ, diberkatilah engkau, dan kata orang, berbahagialah engkau. Pelajaran ini akan memberikan kepada Anda sekalian, asal Anda percaya. Ibarat kita berada di posisi jalur gempa, maka setiap saat akan terjadi apa? Kalau Anda di posisi jalur gempa, setiap saat bisa jadi gempa. Anda bisa rencana gempanya, tapi terjadi bisa sewaktu-waktu? Yes. Nah, momentum yang terjadi ini, saya akan membawa jemaat ini agar Anda berada di jalur gempa berkat. Di jalur apa? Waktu Anda ada di jalur itu, berkat membanting-banting Anda. Haleluya. Senang dibanting-banting berkat? Saya pakai ilustrasi gempa supaya saudara bisa tahu. Nah, Tuhan mau gempakan berkat bagi saya dan saudara. Asal Anda ada di mana? Di jalur itu. Nah, saya ajak tapi saudara, JPF. Banyak, ya itu resiko. Tapi kebenaran saya akan bagikan kepada saudara. Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan itu bukan yang cepat. Saudara lihat perubahan, bukan? Yang cepat belum tentu menang. Dan keunggulan perjuangan bukan yang kuat. Yang cepat, yang kuat tidak lagi dipakai zaman ini. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Bukan lagi. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Orang pintar punya gelar ini dan itu. MBA, MBC. Tidak lagi berhak untuk menguasai kekayaan. Atau aset-aset dunia ini. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cengkia. Tapi baca selanjutnya. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ini faktor apa saudara? Bukan soal pintar, bukan soal kuat, bukan soal cepat, bukan soal cerdik. Tapi soal apa? Momentum. Ganteng begini, ganteng? Gak asli nih, gak asli. Momentum, waktu dan nasib. Coba katakan, waktu dan nasib. Itu artinya walaupun kamu hanya lewat semua sekolah, kamu hanya hidup di kampung saja, kaki sepatu mau dicari, sepatu bata tidak ada karena nomormu 51. Tapi kalau momentum itu datang, kamu bisa punya pabrik sepatu. Yang tangkap bisa katakan amin? Beda, beli sepatu dan punya pabrik sepatu berbeda. Itu yang Tuhan mau kerjakan untuk VLC. Dan bangsa-bangsa ini, bagi gereja Tuhan, yang punya telinga untuk mendengar. Dalam bahasa Inggris bagus, bisa keluarkan Pak? Tidak ada ya? Oke. Dalam bahasa Inggris bagus, dikatakan begini. Time and chance happen to them. Time and chance happen to them. Coba, VLC, ini bahasa Inggris. Katakan, time and chance happen to them. One more time, go. Ya, pakai gelar Victoria Community itu bahasa Inggris, saudara. Jadi jangan bilang tidak tahu. Itu artinya apa? Waktu dan kesempatan akan datang. Dan waktu dan kesempatan akan datang, dia tidak cek ijazahmu, dia tidak cek skillmu, dia tidak cek latar belakang keluargamu. Walaupun orang bilang tanda kutip PKI zaman dulu, no problem. Keluarga yang hancur, lebur, keluarga yang tukang tipu, tukang kawin double-double seperti istri yang Uria dan juga Rahab, hidup moralnya itu saudara kasih skandal di mana-mana. Kalau waktu itu datang, Rahab bisa menjadi sosok guru dan tua-tua bagi sang juru selamat. Karena waktu itu datang dia tangkap. Biasanya dia layani pelanggan-pelanggan. Dia sudah terbiasa, tapi kali ini bukan pelanggan. Orang-orang yang diutus oleh Allah. Tahukah Anda bahwa Tuhan tidak punya favorit? Tahukah Anda bahwa Tuhan tidak punya orang kesayangan? Semuanya dia sayang. Dunia akan memberikan sebagian besar waktu kepada mereka yang memintanya dengan bekerja keras. Kalau Anda bekerja keras, dunia akan memberikan waktu sepenuhnya kepada saudara. Dan
Orang dunia bilang, time is Lloyd. Tapi orang Tionghoa bilang, Lloyd is Kanmui. Ini zamannya Kanmui di go away dari saudara. Dan kelimpahan Lloyd datang atas saudara. Yang mengerti, katakan. Sebagian besar waktu dunia akan memberikannya kepada mereka yang bekerja keras. Persiapan berjumpa dengan waktu hasilkan keberuntungan. Coba katakan demikian. Sekali lagi dengan kuat. Persiapan berjumpa dengan waktu mendatangkan keuntungan. Katakan. Ya. Kalau Anda punya persiapan yang baik, waktu akan datang. Amin. Dan kalau waktu itu akan datang, kata orang dunia keberuntungan, kata Alkitab, diberkatilah. Setiap orang memiliki hukum yang alam semesta tidak memiliki favorit. Alam tidak punya kesayangan kepada siapa saja. Saudara lihat, kalau mau gempa, mau banjir. Betul saudara? Beberapa tahun yang lalu saudara masih ingat di Manado, waktu banjir datang, rumah yang paling atas pun kemasukan banjir. Dengan kata lain, alam tidak punya favorit. Dan orang tidak bisa manipulasi alam, apalagi sogok alam, supaya banjir tidak datang. Alam tidak punya favorit. Alam dikendalikan oleh waktu. Kalau waktu hujan dan banjir, saudara mau panggil setan manapun, dukun manapun dikumpulkan di kolong langit, tidak akan hentikan itu. Apalagi bawang putih, bawang merah, tusuk sate, bertaruh, nggak pakai itu saudara. Alam semesta tidak memiliki favorit. Artinya apa? Tidak menguntungkan siapapun kecuali, bacain, next. Setiap orang memiliki hukum yang sama untuk dijalankan di alam semesta apabila menginginkan waktu merubah nasibnya. Sekali lagi, ada tambahan sedikit, nggak apa-apa, tapi saya tambah sedikit saja, dikatakan begini. Setiap orang memiliki hukum yang sama untuk dijalankan di alam semesta ini apabila menginginkan waktu merubah nasibnya. Saudara mau berubah nasibmu? Izinkan waktu bekerja di alam semesta ini untuk mendatangkan perubahan bagi engkau. Saya tahu dari mana? Kan ada musim pepaya berbuah, musim nangka berbuah, musim jeruk berbuah, iya kan? Ada musimnya engkau dipromosi dengan cara yang luar biasa. Ada musimnya alam memberkati engkau, tak peduli pandemi sekalipun. Siapakah sang waktu itu? Yesus. Wahyu 22 ayat 13. Dialah Alfa Omega. Katakan Yesus Alfa Omega. 1, 2, 3. Itu artinya dia mengatur jalan kehidupan saudara. Amen. Dia mengatur perjalanan hidupmu, karirmu, keuanganmu, finance-mu, asetmu dengan cara yang tidak masuk logika akal sehat. Tapi itu nyata. Tidak masuk di akal, tapi masuk di dompet. Coba katakan demikian. Banyak orang mau masuk di akal, tapi dompetnya kosong. Tapi JPF, biar nggak masuk di akal, asal masuk di rekeningku. Dan aku tidak mau pakai rekening rupiah. Dolar pun aku nggak mau. Akalmu kalau engkau pakai, nanti dompetmu kosong, rumahmu kosong dengan berkat. Makanya jangan pakai akal. Andreas pakai akal, pakai kalkulator dari Cina, Jepang, Korea. Hitung kali bagi ini roti cukup atau tidak. Yesus bilang, sabantar lu lapar kau. Buang lu kalkulator, tak dengar-dengar saja. Untuk Andreas bilang, leko tua. Kalau di timur, leko tua. Yes, ready. Dan ternyata, sisa berapa banyak bakul? Dan dengar, bakul ini masih ada 20, 21. Yang katakan, terima! Dia mengatur jalan kehidupan manusia dengan cara yang tak dapat diterima oleh logika sehat. Masih ingat nasi perut Rahab istri Uria?
Bagaimana dengan nasib Anda? Pasti Anda pun mengalami hal yang sama dan mau mengulangi peristiwa-peristiwa besar lagi. Haleluya. Sukses patuh pada hukum bukan masalah kebetulan. Jadi kalau orang yang sukses itu, saudara yang kasih, bukan kebetulan. Kemarin saudara masih ingat, orang yang sukses itu artinya bermasalah yang banyak karena dia mampu menyelesaikan masalah. Dia apa? Jadi orang sukses itu orang yang bagaimana? Punya masalah yang banyak dan mampu. Nah, konsep dunia bilang, kalau sukses itu, lu makan tidur, uang banyak, lalu selesai. Itu keliru. Haleluya. Nah, sekarang kita lihat. Sukses patuh pada hukum, bukan masalah kebetulan. Ini ilustrasi ayat sangat masuk akal. Hosea 13 ayat 13. Sakit beranak mendahului kelahirannya. Tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Ini ayat, baca. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari rahim ibu. Ibu-ibu please, dengar saya. Kalau kamu punya anak begini, kamu mau beranak berapa kali? Come on, jawab saya. Kalau saudara punya anak begini, saudara mau berapa kali ibu uli? 1 kali saja so game, kok anak tidak mau keluar? Saudara lihat, ini berbicara soal apa? Orang yang tidak bersedia mengalir pada momentum. Ambil sudah, beli sudah, tangkap sudah. Maaf Pak, hoax. Terima dia sebagai suami, terima dia sebagai istri, terima itu pekerjaan. Maaf, dia pun keluarga dong bau busuk. Kok menikah dengan orang, bau busuk orang lain yang dinikmati? Sudah saatnya dia kaya, sudah saatnya dia sehat, sudah kaya, saatnya dia dipromosi, sudah kaya dia punya uang, bukan dolar, bukan rupiah, tapi dia bilang biar saja nasi kosong, habis taruh sirip pinang, cukup. Biasalah begitu, kotong pun 7 turunan begitu. Sudah saatnya dia keluar dengan kemenangan, dia keluar dengan kejayaan. Saudara, saya keluar hari ini karena kemenangan terjadi. Kasih tepuk tangan bagi dia. Saatnya dia dipromosi, tapi dia bilang, Bapak, jangan begitu Bapak. Bepun keluarga dan tahu orang kaya. Beta ini kalau minum air putih itu sepesta pora Bapak. Tanpa marunggala itu seorang sangat kaya di bepun kampung Bapak. Orang kampung dia kampung. Sudah saatnya dia dipromosi, sudah saatnya dia sembuh, dia sehat, sudah saatnya dia berlari cepat, dia sampai di ujung. Tapi dia bilang maaf. Bidan dia keluar. Bayangkan anak kecil sudah bisa melawan. Dengar saya. Kalau anak kecil saya sudah bisa melawan, apalagi, maaf, lu yang tua-tua begini. Kalau anak kecil saja bisa melawan bidan dan mantri, apalagi? Apalagi tambah gelar, tua-tua keladi. Wih. Itu bawang putih bisa marah. Karena keladi yang punama, bawang putih yang rasa enak. Saudara lihat? Itu artinya apa? Ada banyak orang Kristen yang ketinggalan zaman. Tapi mereka yang baru keluar mengerti rencana Allah. Mereka bawa terobosan-terobosan. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan. Apa artinya itu? Penyebab terlewati semua orang dari janji Tuhan adalah ini. Ketidakbijaksanaan seseorang. Makanya Bayi tadi katakan dia tidak bijak. Ciri-ciri bijak. Pertama, mendengar jangan menolak. Mendengar mencari tahu. Mencari konfirmasi. Dan yang ketiga, menerima. Tapi kalau boleh dengar bilang, itu setan, iblis, itu penipu putar balik, itu ini dan itu. Ini omong kosong, laki-laki bajingan. Anda akan keliru. Sebab bisa saja ada istilah. Domba berbulu serigala
Masa mau domba bulu serigala? Serigala juga bisa bulu domba. Kan tukar kulit kan? Masih ingat 3 persyaratan kebijaksanaan tadi? Kalau itu tidak dalam hidupmu, milikilah hari ini. Sekarang ini kita cenderung hoax. Buka apa-apa sedikit hoax. Sampai bilang Tuhan berkati, dia bilang apa? Jangan dengar, itu hoax. Saya alami, saudara kekasih. Ini orang mau taruh uang ratusan juta, dia maaf. Bisa terima. Bayangkan, itu hoax. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Ditipu, mungkin menipu juga. Akan ada orang yang sudah saatnya menjadi kaya, makmur, bebas dari hutang piutang, memiliki keuangan yang merdeka, bebas dari ikatan, sakit, penyakit, setan, iblis, dan suanggi, dan sebagainya. Tapi sombong, sok tahu, keras kepala, tidak mau dibantu, alias tidak mau bijaksana, ditipu oleh berita hoax, dan trauma serius dalam keuangan, ditipu, dibohongi oleh investasi bodong-bodongan. Kesehatannya sudah sembuh, tapi dia berkata, oh keluarga saya sakit, maka saya juga wajar kalau sakit, kalau tidak nanti baik, ketemu beta, dia papoko sama beta. Di dunia maya. Sehingga dia mesti sembuh, tidak lagi melanjutkan keturunan sakit penyakit, miskin, melarat, dan merana, bodoh, dan terbuang. Tapi dia berkata, jangan, nanti bayi bilang apa kalau bayi kaya? Bayi bilang apa kalau bayi sehat? Yang mengerti bisa katakan amin yang dahsyat. Harusnya mereka sudah alami kemakmuran dan kelimpahan, kesembuhan fisik dan pemulihan hubungan ekonomi, tapi mereka ingin tetap berada dalam kandungan. Tetapi saya tidak percaya Timur miskin. Bilang kiri kanan penatua tidak percaya kita miskin. Saya tidak percaya Timur bodoh. Timur engkau diberkati. Engkau yang dicari oleh bangsa-bangsa. Engkau selalu bikin sejarah di bangsa-bangsa. Dan engkau merubah sejarah pahit menjadi sejarah yang indah dan manis. Mereka tidak percaya tidak ada yang mustahil. Dia menyanyi, tidak ada yang mustahil. Tapi begitu ketidakmustahilan datang, dia bilang, maaf, saya tetap percaya, tapi saya belum bisa menerima itu. Nah, jangan menyanyi, aku percaya. Bayangkan, saudara sudah panggil John Dede, dia datang baru minta maaf. Beta sudah percayain John Dede. Kalau John Dede ke beta, dia tampar bosong. Saya yang John Dede lain dan saya. Betul ya? Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil itu sudah datang dan merubah menjadi tidak mustahil. Dia bilang minta maaf. Beta kurang yakin. Nah mustahil bilang, kenapa lupanya beta datang? Disitulah banyak orang Kristen diuji imannya. Victory Life Community bukan diukur dengan nama, tapi diukur dengan action dan tindakan. Engkau percaya kami sebagai penatua, bukan kamu duduk di sana, tapi saat Dia memimpin Anda keluar dari zona nyaman, masuk zona yang di situ Anda dihakimi, dicemooh dan dibilang macam-macam, tapi engkau tetap percaya seperti Ruth. Dia berpaut kepada Naomi, engkau berpaut kepada pemimpin rohanimu. Tuhan membela engkau sekalipun jatuh rame-rame, Tuhan angkat kembali. Tapi banyak saudaraku yang kasih. Karena apa? Keseringan hoax. Saya kalau buka YouTube dan internet, saya selalu cari yang asli. Ini khotbahnya asli dari mana? Oh, Bapak ambil dari sini. Oh, saya ambil dari situ, tapi saya tambah ini. Yang asli. Ini siapa? Oh, bukan Ustadz, ini pendeta. Oke. Yang sampai Pak John Fahmi ada khotbah Ustadz punya kemarin di hari Jumat. Saudara tangkap maksud saya? Kita teliti. Itu yang dimaksudkan. Supaya saatnya kita keluar dari rahim, keluar menjadi sukses, makmur, bisa dipercayakan, bisa merubah pandemi menjadi hujan berkat, embun pertolongan. Mengapa demikian? Coba kita baca. Tidak percaya yang mustahil baginya.
tidak berani ambil tindakan untuk merubah tradisi menjadi suatu langkah revolusi yang berdampak dalam semua area kehidupannya. Kenapa? Coba lihat tulisan ini. Hal yang luar biasa, baca kuat bersama saya. Hal yang luar biasa adalah bahwa beberapa orang mencapai lebih banyak dalam sehari daripada lain dalam. Mengapa demikian? Mereka yang berhasil lebih banyak respon kepada momentum yang datang kepada mereka. Mereka mengatur waktu mereka. Efesus 5 ayat 16 dan Efesus 6 13. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena waktu ini hari-hari yang baik. Yang bagaimana? Jahat. Hari mau kamu ketemu bisa dijenakan, tapi hari yang jahat tidak ada obat kecuali kamu mengerti momentum dari Tuhan. Hari jahat akan merubah hari baik dalam hidup saudara. Efesus 5 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Manajemen waktu sangat penting untuk tugas pelayanan tanggung jawab seseorang di rumahnya, di hidupnya, di kantornya, di perusahaannya, di mana dia mengabdi. Manajemen waktu sangat penting. Orang yang berprestasi tinggi memiliki jumlah waktu yang sama dengan yang dilakukan produsen rendah atau orang yang menghasilkan rendah. Si kaya dan si miskin sama-sama memiliki waktu yang sama. Tapi kenapa ada si kaya, si ada yang miskin sementara mereka tinggal? Kita lihat contoh. Salah satu perlengkapan senjata Allah adalah ketopong atau helm keselamatan yang melindungi pikiran kita. Kadang-kadang si bodoh, si miskin itu pikirannya melulu di belakang sana. Hanya pikir bangun pagi, masak jagung sedikit, taruh dalam pepaya, tidur-tidur, selesai. Orang mau kasih dia aset, dia bilang minta maaf. Itu repot. Kotong di kampung ini makan satu ketemak, satu begini, hidup 7 hari. 7 hari kalau lu kulit dong. Tapi dia tidak mau tahu itu. Dia bilang sana apa ini kayak bayi punya. Ya karena bayi sama juga toh. Makan ketemak 1 mangkok, bertahan 1 bulan. Mana bisa mau sehat? Begitu Coca-Cola datang, begitu hamburger datang, begitu Pizza Hut datang, dia bilang ini suanggi, jangan dekat-dekat. Makan mau sempurna sakit. Betul, karena sudah biasa makan begitu Coca-Cola masuk, begitu Pizza Hut datang, perut sakit. Dia bilang suanggi sudah datang. Kenapa? Hanya pikiran suanggi. Itu bukan suanggi. Kamu punya perut penyesuaian diri. Biasa makan jagung kan, diolah 1 hari. Ini bisa masuk 5 menit suka keluar di belakang. Konoy begitu. Baru bilang setan suanggi. Kenapa? Karena pola pikir lama terus. Nah itu yang membuat banyak orang tidak punya aset apapun. Sehingga dia tidur bangun hanya berpikir kerja keras saja. Tidak pernah berpikir tidur bangun lihat dia rekening naik. Tidur bangun pilih ada sapi di belakang. Orang pencuri kusonde. Karena dia dijajah dengan cara keras. Dan cara hidup yang tanda kutip bodoh. Makanya dia bilang, ambillah selengkap. Apa saudara? Perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah apa? Helm atau ketopong keselamatan. Yaitu cara berpikir yang salah. Biasanya berasal dari berita yang salah. Hoax, fitnah, gosip, dan sejenisnya. Saat pikiran kita dicemarkan dengan info hoax, fitnah, gosip, dan salah pandang itu, maka otomatis tidak percaya apa yang benar, sekalipun Tuhan berbicara kepada kamu langsung. Apalagi JPF yang bicara. Tuhan saja dia bilang hoax, apalagi JPF, super hoax. Dengar ini. Karena Anda bukanlah seperti apa yang Anda pikirkan. Anda adalah diri Anda yang Anda pikirkan. Itu dengan kata lain, yang kamu pikirkan itu bukan di otak saja, tapi kamu menghayati sampai batinmu. Itu yang akan terjadi dalam hidup kamu. Haleluya. Manfaatkan pikiran untuk berpikir dirimu sebenarnya layak, bisa, bagaimana Tuhan, supaya saya bisa berlomba dengan waktu-waktu ini. Saya taklukkan waktu untuk kepentingan kerajaan Allah. Jadi kita harus bentengi pikiran kita dengan informasi yang akurat tentang sesuatu isu tertentu dari sumbernya, bukan dari yang lain,
Karena dari yang lain pasti sesat. Misalnya orang di Amerika menilai Dante dan Amy Fangida itu dewasa begini. Lalu dia posting di YouTube. Lalu saudara like rame-rame. Saudara sesat ikut YouTube atau tidak? Sesat atau tidak? Sesat karena saudara dengar orang Amerika bicara soal orang USA. Tapi kalau Patrick Fangida, dia menulis biodata Dante Fangida menikah dengan Amy Fangida, dan ketika Patrick dilahirkan, Dante tidak ada, JPF yang bertindak ganti tanda tangan operasi. Saudara pasti percaya karena yang ngomong ini apa? Anak kandung. Tentu saya bilang saya jaga Amy operasi, saudara tidak percaya barangkali, tanya langsung saja. Pastor bilang ini hoax apa? Tanya Amy langsung. Kalau normal, Amy pun anak mungkin 7 atau 8. Itu lain nama Messi, lain nama John Dede, lain nama Eddie Leo, nama Rosleo. Tapi saudara lihat, itu saya berikan contoh. Makanya dengar apa-apa itu, cari tahu yang asli. Nah, sumber hoax terbesar adalah internet dan semua media. Kenapa? Karena semua orang cari makan paling gampang. Misalnya, orang satu isu lagi hebat-hebat, dia lawan isu itu. Dan biasanya orang kepahitan akan subscribe. Dan dia dapat makan di sana. Pulang dia makan isi dan mamanya banyak karena pancing. Ini hari subscribe 2.000. Orang makan enak, kamu pahit, kamu jengkel orang. Jadi benar dan salah, lalang dan gandum sama-sama cari hidup. Yang mengerti banting kaki saja. Makanya saudaraku yang kasih, waktu dengar saya kalau dengar sesuatu, saya cari tahu sampai aslinya. Dan kalau saya sudah tahu sampai aslinya, satu setan, 2 binatang, kecuali Tuhan saja yang saya percaya. Saya tidak akan percaya siapapun yang coba menggoyahkan saya. Karena saya tahu kebenaran. Kebenaran memerdekakan engkau. Bahkan momentum atau waktu Tuhan untuk kita alami, semua janji Tuhan dirampak oleh semua info hoax. Info-info yang menyesatkan itu. Itu cara setan untuk merampok saudara. Makanya yang kebiasaan hoax, apalagi kasih nama anak yang ketiga hoax. Corona hoax, pandemik, 3 nama itu. No way. Saya kalau penyerahan anak ada nama hoax, pandemik, saya langsung, ibu tolong pergi belakang ke Ruba dan John Dede dulu. Karena nama itu mempengaruhi. Jadi ada apa-apa itu cek yang asli. Amin. Kalau dengar JPF ini cari nomornya. Dengar Dance cari nomornya. Dengar cari nomornya. Jangan berani gosip. Orang kalau tidak berani ketemu muka, itu pasti raja gosip. Pasti. Tidak bisa tidak. Karena perjumpaan muka dengan muka, lawannya apa? Gosip. Itu sudah harga mati. Gak bisa ditawar sedikit pun tidak bisa. Bila perlu, tambah lagi kasih naik 200%. Kebenarannya absolut. Orang yang tidak berani tatap muka, dia tipu di belakang, gosip di belakang. Dengan tagline-nya apa? Ju masuk lubang. Ju itu 1 kali. Bilang kiri kanan, ju hanya 1 kali saja. Ciri-ciri hoax, fitnah dan gosip itu apa saudara? 2 huruf tadi apa? Ju. Kalau saudara senang menggunakan ju, artinya saudara penerima berita bohong. Kalau saudara senang untuk memberikan orang sebut jujur, saudara pembawa berita bohong. Makanya kalau saudara mulai jujur 2 kali, minta maaf. Sudah, nanti saya. Sebab yang kedua, ketiga, kedua itu sudah termasuk. Kenapa? Karena jujur itu akan membantai pengharapan kamu. Zaman ini orang tidak suka lihat kita bahagia, betul nggak? Betul ke sana? Jokowi begitu bagus, saudara lihat ada organisasi yang melawan dia mati-matian bahwa dia PKI, betul kan? Apalagi kotong yang kadang-kadang erorisme banyak-banyak ini. Jokowi yang so hebat, orang masih tuduh dia macam-macam. Apalagi kotong yang wiwi saya ini. Jadi saudaraku yang kasih, please, 2021 ini adalah wadah VLC mencari sumber-sumber kebenaran dalam hal apapun.
Supaya kita mulus menyelesaikan perjalanan ini dengan kemenangan yang hilang gemilang. Coba kita lihat waktu. Mari kita lihat waktunya. Kisah Rasul pasal yang ketiga 21. Dua, tiga, mulai baca. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Pemulihan artinya pernah rusak dan pindah tempat. Pemulihan artinya apa? Nah, sebelum Yesus datang kembali, dia akan kembalikan yang pernah rusak dan hancur bukan pada tempatnya. Misalnya, sehat diganti dengan sakit penyakit. Sebelum Yesus datang, dia akan ganti sakit penyakit dengan apa? Kemiskinan, kemeratan, kekayaan diganti dengan keberkatan, diganti dengan kutukan kemiskinan. Waktu Yesus datang, dia ganti apa? Kutukan kemiskinan dengan keberkatan. Itu yang harus diganti. Karena Yesus tidak akan datang sebelum ada pemulihan segala sesuatu. Termasuk pendapatan saudara, hidup saudara, keuangan saudara, kesehatan saudara, rumah tangga saudara, segala sesuatu. Katakan, segala sesuatu dari saya direstorasi. Katakan. Sebelum segala sesuatu artinya kehidupan di bumi, termasuk ekonomi dan berbagai kehidupan kita. Kita percaya untuk menerima semua yang baik dijanji. Bilang kiri kanan atau bilang kepada saya begini. VLC hanya menerima yang baik-baik dari Tuhan. 2, 3, go! Amin. Katakan, yang jahat dan terkutuk bukan milik VLC. 2, 3. Yang jahat dan kutukan bukan milik apa? Yang apa punya VLC? Yang baik-baik. Amin. The best is for you. Semua yang tidak baik bukan punya gereja Tuhan. Orang percaya tanpa terasa, cenderung untuk berpikiran, berpaham bahwa dunia segera menjadi rusak. Banyak malapetaka menimpa bumi, sehingga pikiran mereka cepat berbalik ke surga. Walaupun tidak menikmati apapun di bumi, asal kembali ke surga. Karena mereka pikir dunia rawa payah, dunia ini tempat lembah air mata, dunia ini tempat kita akan hidup sengsara, keliling sini sana, tidak tahu ujung pohon, lewat pulang ke surga di atas pangkuan Abraham. Begitu? Ada ayatnya, setuju saya. Orang lebih percaya bumi ini tempat setan-setan, tempat kemiskinan, tempat kemelaratan. Sehingga kalau dia tinggal di lereng gunung yang miring sekali, tak salah dia turun, dia pun nasi pareok dong. Dia bilang bersyukur, dan nanti di sorga, jalan di atas emas, malaikat tangkap sang ketong. Kalau rubuh. Mereka lebih percaya susah dan miskin, hutang tidak terbayar, penyakit membunuh dia. Itu mereka bilang, ya warisan saya. Dengan bangga, pembawa acara dihormati mengumumkan, saudara-saudara, sidang perkabungan yang kami muliakan. Perkabungan kok dimuliakan? Marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mengikuti almarhum. Almarhum meninggal dengan tenang. Dan menurut dokter, dia punya penyakit 40. Masa meninggal dan tenang berpenyakit 40? Darah tinggi, darah rendah, darah setengah, darah kotor, darah biru. Belum lagi TBC paru, TBC tulang, TBC dompet, TBC mata, TBC telinga. Kok 40 nah? Baru MC dengan penuh keyakinan. Dia layak menerima karunia dari Tuhan itu. Penyakit kok karunia dari Tuhan? Lalu Yesus mati di kayu salib itu karunia setan? Saya umumkan pagi hari ini VLC, dengar baik-baik. Kalau engkau dengar, engkau katakan amin.
saya umumkan, bagimu terjadi perkara-perkara supernatural di luar logika dalam semua aspek hidupmu. Engkau akan menjungkir balikan dunia ini. Dunia berkata, Allahmu dahsyat, Allahmu hebat. Lalu kita nyati harap dan berkata, segala kemuliaan bagi Tuhan. Tapi dompet kita tebal, kita sehat, kita kuat, kita membawa pengaruh bagi orang lain. Amin. Begitu dong. Setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama. Saudara beli jam tangan ini, saudara cari ketepatan waktu atau mahalnya? Hah? Jam 7, pas jam 7. Itu saudara mau beli. Mahal, tapi jam 7 dia bilang sonde, kurang 15. Saudara mau beli jam tangan yang begitu? Jadi jam tangan itu mahalnya karena ketepatan waktunya atau buatannya? Hah? Sekali lagi. Anda beli jam tangan itu Anda mau cari tahu waktunya atau gagah-gagahan supaya orang lihat di pesta. Wih, mam tuamu itu 80 juta tuh. Tahu pilih orang jam 7 dia bilang apa? Weh, ini sudah jam 10 baru kau pulang. Mama kenapa buru-buru kau pinjam jam 10? Itu jam error mama. Kok 80 juta? Tak peduli 80 juta kalau error is error. Karena jam tangan bukan karena mahalnya, tapi akuratnya. Jadi setiap orang memiliki waktu yang sama. Betul saudara? Kita masing-masing diri waktu 24 jam dalam sehari. Anda tidak bisa hidup di masa kemarin atau hari besok. Katakan, saya hidup hari ini dengan berkat. Kita memiliki 8.760 jam setahun. Setahun berapa hari? Setahun berapa jam? 8.760. 8760. Berapa? 8760. Satu tahun berapa jam? 8760. 8760. Tapi karena kebanyakan kita kerja 1 minggu 40 jam, mari kita pakai standar 1 minggu 40 jam kerja. Oke? Hal ini memberi kita masing-masing setiap orang kira-kira 6.000 jam untuk kita bekerja. Tapi karena kita hanya pakai 40 jam seminggu, maka selanjutnya kita bisa kerja 2.000, masih ada jam sisa 2.000 jam. Karena kita punya 6.000 jam kerja, kita hanya pakai 4.000, berarti sisa berapa ribu? 2.000 dari waktu itu. Dan 4.000 waktu itu kita bisa, jam itu kita bisa lakukan apa saja yang kita inginkan. Karena kita bisa memilih, lakukan apa saja. Nah, beberapa orang tidak pernah memiliki pengalaman menjalankan bisnis mereka sendiri atau merencanakan waktu mereka sendiri, sehingga mereka mengalami kesulitan. Contoh, sejak kita lahir selalu ada orang yang menjaga kita, dan jam makan, jam tidur dikenakan. Betul kan? Ini jam minum susu, ini jam mandi, ini jam lap badan. Ketika kita masih bayi, mereka merawat kita, kita diantar ke sekolah, jam pulang sekolah, mereka merencanakannya segala untuk kita. Bahkan ketika kita kerja pertama kali dikasih schedule, masuk jam sekian, bikin ini. Semuanya diatur oleh orang lain. Jadi pada waktu kita diajar untuk wira swasta, menggunakan waktu kita, 5 menit kita bisa bikin banyak hal. Banyak orang lelet. Karena sudah terbiasa diatur dari kecil. Bahkan sampai besar pun. Dia tanya, mau terima gaji kok? Gaji sudah muka, ini dia punya kok. Lalu bendahara bilang, bukan, di sana sudah. Akhirnya dia tidak terima gaji. Kalau masuk ada sih, mas tanya, punya kok? Bendahara sudah, bukan. Sudah tahu lu punya, lu tanda tangan. Tadi soalnya ambil, sudah masih mau punya kok? Sengaja. Nah, sudah lihat, banyak kali orang tidak bisa menerima perubahan-perubahan gaya hidup zaman ini. Padahal zaman ini terjadi percepatan yang sangat amat luar biasa. Percepatan yang bagaimana, VLC? Cepatnya. Saya akan kasih contoh kepada saudara sebentar. Jadi sekaranglah waktunya untuk kita merencanakan waktu kita sendiri. Saudara mesti pandai-pandai menggunakan waktu saudara. Tidak pakai ju banyak-banyak. Ju berapa kali? 7 kali. Coba kita kembali kepada jam kerja kita.
Kita semua memiliki waktu sekitar 4.000 jam, di mana kita bisa berhasil jika kita rencanakan dengan baik. Kebanyakan orang membuang-buang waktu untuk kegiatan non-penghasil uang atau produktif. Yang tidak produktif, mereka mengeluh, mengapa saya tidak berhasil, mengapa kantong saya selalu kosong, dan saya pinjam dengan bunga yang tinggi. Mereka gagal untuk menyadari bahwa mereka sendiri yang menempatkan mereka dalam kekurangan, ketiadaan aset, uang atau apapun. Membuat mereka tak berdaya. Kenapa? Karena mereka yang tidak memanfaatkan 4.000 jam yang dikaruniakan kepada sang miskin, sang bodoh, sang pandai, dan yang tidak terpelajar, kuat dan lemah. Kita perlu merencanakan hari-hari kita, jam-jam kita. Itulah sebabnya kenapa saya merencanakan 10 tahun atau 1 dekade. Saudara cek, langkah terjadi. Coba cek di Kota Kupang berapa gereja yang declare bahwa mereka rayakan 2021, 2031. Japri saya akan konsultasi dengan pendeta itu. Karena saya sendiri belum tahu mau bikin apa yang banyak. Kalau ada berarti saya punya kawan. Kalau belum ada, saudara doakan supaya kita sukses dalam 1 dekade ke depan. Katakan amin. Orang hanya pikir nanti Januari, Februari, Maret. Terlambat. Saudara, Anda harus memberi tenggat waktu untuk semua yang Anda lakukan, untuk Anda bisa dapat melakukan hal-hal yang produktif selain pekerjaan utamamu. Selain apa? Harus ada yang menghasilkan. Bahkan pada waktu engkau tidur pun, bangun, Anda punya aset pertama. Jangan bangun tidur periksa kandang dong, sapi, babi dong, segala macam. Sebelum sampai jantung su tuk tak tuk tak tuk tak. Begitu sampai sapi masih ada, babi masih ada, tapi jantung kolbes. Waktu periksa di rumah sakit Siloam, jual sapi 1 untuk operasi jantung. Karena takut jantung sapinya hilang, sehingga tok tak tok tak tok. Tiap hari tok tak tok tak, ya jantung pasti tak salah. Karena lari terlalu cepat. No way. Alkitab bilang pada waktu tidur pun engkau diberkati. Saudara, tenggat waktu atau bebas waktu adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas akhir melakukan sesuatu dalam profesi jurnalisme misalnya. Pak Pit mengerti ini. Betul kan? Kalau tenggat waktu berarti Pak mesti kejar. Walaupun Mary bilang pisana, pisana, tidak. Ini jam 6 harus kasih masuk. Betul Pak? Kalau tidak kena sanksi. Betul kan? Nah, tenggat waktu itu kita harus bikin. Pokoknya jangan ganggu beta ini. Please, jangan ganggu. Ini waktu saya. Nah, istri saya mengerti kalau suami bilang begitu. Kalau suami bilang, lu son sayang sama beta, son antar sama beta. Lalu mau pi mana? Pi kandang babi. Lu pi sendiri saja sudah. Pi kandang babi lu sebagai antar. Pikir pi mall kok apa? Nah, suami mesti mengerti kalau istri punya tenggat waktu. Dan karena suami sana antar, dia son cinta. Lu dasar son cinta beta lah. Saudara makan, saudara keluarkan, ya tanggung jawab kata-kata sendiri. Mesti tenggat waktu ada. Nah, saudara mesti bikin tenggat waktu 2 jam ini saya mau bikin apa-apa yang menghasilkan. Saya tidak sekarang, pikiran saya itu tidak memikirkan uang, tapi atau hasil. Saya memikirkan tuh aset. Aset itu artinya begini. Kambing itu bukan aset. Babi itu bukan aset. Rumah itu bukan aset. Aset yang saya maksudkan adalah sekali engkau beli, jual beribu-ribu ratus juta kali. Itu namanya apa? Sapi kamu beli. Pak Dance beli sapi di pasar Camplong. Kamu bisa jual sapi itu 2 kali? 3 kali? 1000 kali? Berarti sapi itu bukan aset. Ini yang ada di pikiran saya. Karena Tuhan mau kita punya aset. Bumi. Tapi caranya bagaimana? Bukan kumpul sapi 200 ekor. Bukan kumpul emas 2 truk. Bukan. Kamu punya aset yang contoh.
Waktu Anda beli pulsa telepon, dia kasih 12 angka kalau tidak salah. Hah? Betul kan? 12 angka bilanglah begitu. 50.000 dia kasih 12 angka. Itulah aset. Itu angka yang tulis di kertas, kertas bisa rusak. Tapi angka itu tidak akan hilang oleh kilat, guntur, banjir, terorisme, bom atom pun. Itu angka 1 tetap 1. 2 tetap 2. Saudara pernah bunuh 2? Ya, sapi 2 ekor bisa dibunuh. Tapi angka 2 Anda tidak bunuh. Betul Ibu Elvi? Betul Ibu? Jadi aset-aset yang fisik itu membuat kita lambat. Kita harus memiliki digital aset. Angka pulsa telepon, pulsa listrik, pulsa paket itu bentuk-bentuk dari digital aset. Dan itu yang membuat zaman industri 0.4 yang kata Pak Jokowi yaitu ekonomi digital. Apa saudara? Ekonomi digital pasti ada kawalnya yang nama apa? Aset digital. Bagaimana kita bisa transaksi ekonomi secara digital, tapi kita tidak punya aset yang kita bawa apa? Sapi, kambing, ayam mai, babi laki. Kasih masuk di bursa saham. Dia bilang ini lu mau bikin kotor di sini. Mungkin pikiran ini terlalu cepat bagi Anda, tapi please percayalah karena ini zamannya. Percepatan yang luar biasa. Saudara lihat, sekarang saya khotbah di sini seluruh dunia bisa dengar, bukan? Nah, bayangkan kalau saya beli tiket di Jepang, pergi Oipura, kembali Oipura, pergi Bali. Kira-kira saya butuh berapa tahun? Selama-lamanya. Tapi sekarang saya tinggal khotbah dari sini. Kemarin saya lihat John Dede cerita, wih kakak ya, di VLH rame. Kenapa? Seperti kakak ada di situ. Itu korban digital. Atau kalau tidak mau pakai korban, itulah karya digital. Betul ya saudara? Saya dari rumah, saya bisa, biasanya saya dari Amerika, dari Australia, dari mana-mana. Atau biasanya saya di atas kapal pesiar mewah. Dengan beberapa pemimpin yang percaya pengajaran firman ini. Baru saya mulai khotbah. Lalu yang tidak percaya ada forum pembabi kulai masih di jurang. Tidak ada yang bisa disalahkan untuk ketidaksuksesan kita. Zaman ini Anda tidak bisa salah setan, iblis, suangi apalagi. Ke skala tetangga, tidak ada. Yang membuat kita mendengar, kita harus belajar hari demi hari untuk menguasai hidup kita sendiri termasuk waktu kita. Apa yang dilakukan orang lain itu masalah di sana. Jika kita ingin sukses, kita harus disiplin, teliti sejak awal dan di awal tahun baru. Sejak apa? Awal dan di awal tahun baru. Perhatikan ini. Dan jika Anda melakukan hal itu, hidupmu yang sisa adalah the best life of the rest of your life. Artinya apa? Hidupmu yang tersisa adalah hidup yang baik-baik. Karena kau pandai menggunakan waktu, sehingga waktu yang singkat kamu bisa ke seluruh dunia. Tinggal waktu yang singkat, semua kekayaan dunia masuk menjadi aset kamu. Diskusilah dengan ekonom tinggi, apa yang saya ngomongin. Uji perkataan yang saya sampaikan ini. Betul nggak Pak JPF bilang? Kalau kita tidak bergerak secara digital, kita akan tertinggal hanya jaga sapi 1-2 ekor, 1-2 kandang. Pohon tuak yang semua miring-miring, tapi kita jaga topang dari bawah supaya jangan jatuh, supaya dapat dari sana tuak hopo 1 sendok. Kita lihat 1 Tawarik 12 ayat 32. Dengar ini baik-baik. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya
yang di bawah perintah mereka. Ada garis bawahi di situ, Bani Isakar. Kalau saudara setuju, saya bilang begini. Dari Bani VLC, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat yang baik. Dari Bani VLC, orang-orang punya pengertian saat dan baik. Dari Bani VLC, orang-orang punya pengertian saat dan waktu. Bukan orang-orang yang bodoh, yang konyol, yang tergilas habis dengan jalannya waktu ini. Dari VLC, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Satu di dalam bahasa Inggris bagus. And the children of Issachar, which well meant that understanding of the time. Understanding of the time. Coba katakan demikian. Understanding of the time. Understanding itu artinya begini. Ini waktu, kamu ngerti. Oh, ini waktu. Ini waktu. Kamu ngerti sekali karena kamu mengobrak-abrik waktu. Sehingga you understand very well. Not you stand under, but you understand. Tapi ketawa. Anda bisa mengolah waktu sehingga waktu bermanfaat. Bukan Anda digilas oleh waktu. Dan hilang. Tak berbekas apapun. Mati kubur pun susah cari tanah. VLC jadilah seperti Bani Isakar. Di dalam doa-doa puasa ini kita akan terus meminta arahan dan konfirmasi-konfirmasi. Tapi apa yang sudah ada yang Tuhan sudah berbicara. Sebagai penatua saya sudah membagikan semua rahasia kebenaran-kebenaran ini kepada saudara. Ini momentum yang baik untuk kita melihat tahun 20, 21, 30, 31. Tahun-tahun di mana tahun pelipat gandaan secara supernatural. Acceleration and supernatural increase year. Decade. Tahun-tahun dekade, 10 tahun percepatan, pelipat gandaan. Supaya kita semua VLC bisa memiliki aset. Bukan aset yang bergerak seperti babi, kambing, pohon, bahkan tanah. Tapi kita punya aset digital. Kamu punya tanah, kamu bisa kelola. Sewaktu-waktu digital tidak berguna lagi. Kamu masih punya tanah untuk hidup dari tanah itu. Kelola itu dengan baik. Tapi kalau kamu mau punya aset, punyalah aset digital. Seperti yang saya bilang tadi. Kumpulkanlah hal-hal elektronik yang berguna bagi engkau. Orang yang punya konten di YouTube seperti saya punya konten di YouTube ada kan VLC itu. Nah, aset saya itu. Nanti kalau 1.000 orang, 2.000, 3 orang yang subscribe, nanti saya dibayar. Saya punya aset itu namanya aset apa? Digital berupa video-video khotbah. Nah, sama juga orang yang kasih hoax itu juga adalah aset dia yang berisi hoax. Nanti siapa yang suka hoax, subscribe. Mulai dari ini pulang lihat mereka hoax, unsubscribe mereka. Ambil kembali suara saudara. Saya perintahkan. Ini waktunya. Mari kita memiliki ekspektasi yang besar untuk melihat pemulihan di segala area kehidupan kita. Khususnya, katakan khususnya. Merdeka dalam keuangan. Jangan takut, katakan merdeka dalam keuangan. Pakai tangan begini. Merdeka dalam keuangan. Ulang, jangan merdeka dalam keuangan. Wah, kok sama-sama perlu uang? Katakan merdeka dalam keuangan. Dalam bahasa ini, financial freedom. 1, 2, 3. Financial freedom. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu soal uang, tapi penipu uang di belakang rajin. Saya mau ngajak saudara sekalian untuk meresponi ini semua. Yang perlu saudara lakukan ini adalah apa? Mengalir dengan orang-orang yang sudah lebih dahulu mengerti waktu dan time. Contoh, anak kecil tidak mungkin kalahkan mamanya. Betul? Coba, John, waktu Adan masih kecil, dia yang tuntun kamu ke kamar mandi. Tapi kalau Adan sudah dewasa, seperti kemarin waktu saya sakit, Resi bantu saya. Saya tidak bisa bilang, lu anak kecil. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia yang sudah tahu lebih dahulu
bagaimana mengatasi penyakit. Sehingga kalau saya melawan game, makanya saya khotbah pun harus jaga betul. Sekarang sudah oke. Pasti oke. Habis uang belasan juta. Minum vitamin. Tes, swab. Kenapa? Karena saya mengikuti dia yang mengerti. Coba saya bilang, ini Swange ini. Pasti tetangga nasi suka ketemu TV besar. Dia pasti dong kirim leo-leo datang. Bepicanya noisina, tanya dong. Tahu besok game di sana. Karena pikiran saya bodoh. TV besar itu bukan di rumah saya saja. Di toko dong ada jual banyak. Tapi karena pikiran saya sudah biasa setan, iblis, Swange, saya pikir saya sakit ini karena Swange. Karena itu, yang pertama ikut orang yang sudah apa? Punya pemahaman. Ya, saya tidak mau ajak saudara ikut saya. Saudara menilai aja. Kalau layak ikut silakan. Tapi pertama ikut orang yang sudah mengetahui. Waktu engkau ikut dia, ngecek. Siapa tahu pengetahuan beliau belum mumpuni. Bisa tangkap? Kamu cari tambah lagi, lengkapi beliau, jalan sama-sama. Jangan sampai beliau belum tahu mumpuni, tapi ini kan seluruh. Saudara, dia sama betul. Saudara coba pilih, lu lebih sesat. Dan yang ketiga, kalau Anda sudah tahu itu, seperti Ruth, berpaut pada Naomi. Amin? Apapun kata Facebook dari negeri seberang. Zaman ini bully orang gampang toh? Betul toh? Dari kamar mandi bisa bully orang. Jangan termakan itu. VLC jangan engkau termakan. Ikut orang-orang yang kau rasakan. Makanya saudara, dalam Kisah Rasul 3:21, percayakah Anda bahwa pemulihan segala sesuatu termasuk ekonomi dan keuangan? Dan percayakah Anda bahwa Anda harus memiliki seorang yang punya potensi nabi untuk bicara kepada saudara? Dan siapakah nabimu itu? Don't say. Tapi Anda harus punya ketekatan dalam hati. Saya hanya mengingatkan, jangan sampai engkau naik mimbar, tapi tidak percaya suara dari mimbar. Jangan sampai engkau main keyboard, tapi engkau tidak percaya suara dari mimbar. Engkau jadi resepsionis, tapi engkau tidak percaya bahwa orang yang kamu terima datang sebagai aser harus menerima suara dari sana. Anda akan ketinggalan. Zaman ini terjadi percepatan yang luar biasa. Sekenal saya satu company, saya kenal. Kalau nanti mau pribadi saya kasih tahu saudara. Pak, itu percepatan mereka dalam 2 tahun. Itu diukur dengan perusahaan yang lain 30 tahun. 30 tahun mereka kerjakan berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun. Mereka punya prestasi sama dengan perusahaan lain 30 tahun. Saya tanya saudara, kalau perusahaan itu buka di Indonesia, di kota ini, tawarkan saudara untuk berkarya, karyawan yang bekerja di perusahaan yang sangat amat maju percepatan. Saudara mau? Saya suruh saudara mau? Mau hubungi saya. Jangan lihat orang lain, lihat saya. Saya tidak membawa hoax. Saya sementara membagikan kemakmuran bagi engkau, jasmani, rohani, dan jiwani. Amin. Itu ayat Hosea, seumur hidup saya baru baca itu ayat. Ulang-ulang tidak tahu, saatnya keluar, baru Tuhan bagi ayat ini. Sudah waktunya datang, firman akan membawa terobosan. Saudara, tahun ini saya kasih kesempatan Anda untuk membawa persembahan selama 3 minggu berturut-turut. Maksudnya apa? Supaya saudara menghayati. Oke? Menghayati bahwa Anda memberi itu adalah apa? Memberi adalah apa? Masih ingat? Bukan persiapan. Proses persiapan untuk menjadi. Giving is a processing to becoming. Waktu Anda memberi, Anda sedang diproses untuk menjadi. Menjadi apa? Penerima kecil, sedang, atau great things yang maha besar. Itu melewati apa saudara? Proses apa? Memberi. Memberinya bukan apa?
Kambing, jual kambing bawa uang saja. Taruh kambing di sini sebentar, min sebab lari orang belakang sana. Saudara bisa tangkap maksud saya? Jadi karena kita ini dekade 20, 21, 20, 31, 10 tahun, maka saya kasih kesempatan. Kalau saudara tidak mau memberi pun nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman ini yang saya merasa membagikan kepada saudara. Agar Anda bisa punya persiapan. Sehingga kalau saudara memberi, itu saudara bisa tangkap. Kenapa? Karena saya melihat ada jemaat-jemaat yang ala kadar memberi. Mereka loyo pada waktu dengar memberi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya persiapan. Ya beri nanti, dihitung-hitung nanti tidak ada nama tulis itu, kurang enak. Jadi akhirnya memang mereka beri karena supaya namanya tercatat di bendahara. Tapi ada yang ketika mereka dengar berita ini, beberapa bersaksi kepada saya, Pak, dulu saya ini angkot. Sekarang saya punya loader. Loader harga berapa, Pak? Dibandingkan pendapatan sopir angkot dengan punya loader. Loader yang ke gunung-gunung rata itu. Eksavator. Loader juga sama toh. Untuk angkat yang oke, eksavator. Saudara lihat, mereka bersaksi kepada saya. Karena apa? Mereka memahami, merenungkan sampai benar-benar memberi adalah gaya hidup mereka. Nah, kalau saudara siap hari ini nggak apa-apa, silakan. Tapi saya mau mengantarkan Anda untuk masuk kepada gerbang kemerdekaan keuangan.